adik-adik sekolah minggu. Perkenalkan, nama kakak Melasria Borusrega, kakak mahasiswa Sekolah Tinggi Bibel Pro. Di sini kakak akan mengajak adik-adik sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu menerima setiap firman-Mu itu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di sini kakak ingin bercerita tentang kota Sodom dan Gomora. Pada suatu hari, ada sebuah kota yang bernama Sodom dan Gomora. Tahu nggak adik-adik, orang yang ada di kota Sodom itu, mereka orang yang jahat-jahat. Mereka selalu menentang kehendak Tuhan. Mereka selalu suka berkelahi, bertengkar, permusuhan, dan juga mereka tidak taat kepada orang tua mereka. Mereka lebih suka berfoya-foya dan berpesta-pesta daripada untuk memuji Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan melihat apa yang mereka lakukan. Tuhan benci akan perbuatan mereka. Tuhan marah dan sedih melihat apa yang mereka lakukan. Dan Tuhan berfirman, "Aku akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora." Dan ketika itu, kota Sodom dan Gomora itu ditempati oleh yang bernama Lot. Tahu nggak adik-adik itu siapa Lot? Lot itu adalah keponakan dari Abraham. Suatu ketika Abraham mendengar Tuhan menyampaikan itu. Lalu Abraham berdoa kepada Tuhan. Tahu nggak adik-adik apa doa Abraham? Abraham berdoa seperti ini. Tuhan, sekiranya Tuhan ada orang benar sebanyak 50 orang, apakah Engkau akan memusnahkan kota itu? Lalu Tuhan berkata, "Aku tidak akan memusnahkan kota itu." Lalu Abraham berkata lagi, "Tuhan, jika dikurangi 5 ya Tuhan, sekiranya 45 ya Tuhan ada orang benar, apakah Tuhan akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora?" Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku tidak akan memusnahkannya." Lalu Abraham berkata lagi, "Sekiranya ya Tuhan 30 Tuhan, apakah Tuhan akan memusnahkan kota itu?" Tuhan berkata, "Aku tidak akan memusnahkan kota itu." Lalu Abraham berkata lagi, "Sekiranya Tuhan, Engkau tidak akan murka jika aku berkata lagi. Sekiranya ya Tuhan 20 Tuhan, apakah Tuhan akan memusnahkan kota itu?" Lalu Tuhan berkata, "Aku tidak akan memusnahkannya." Lalu Abraham berkata lagi, Jika sekali lagi ya Tuhan, apakah Engkau akan murka dengan perkataanku? Jika sekiranya ya Tuhan 10, apakah Engkau akan melenyapkan? Apakah Engkau akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora? Tuhan berkata, "Aku tidak akan memusnahkannya." Dan pada suatu ketika, Tuhan mengirim 2 malaikat Tuhan ke kota Sodom dan Gomora. Tuhan ingin memberikan peringatan kepada para penduduk yang ada di kota Sodom dan Gomora. Lalu 2 malaikat Tuhan itu datang ke rumah Lot dan menghampiri Lot. Dan Lot melayani mereka dengan baik. Lot memberikan mereka makanan, hidangan, dan memberikan izin kepada para malaikat itu untuk menginap bersama dengan Lot. Lalu malaikat Tuhan itu berkata kepada Lot, dan dia menasihati Lot, "Dan kiranya janganlah engkau berbuat jahat." Malaikat itu menasihati si Lot agar tidak melakukan kejahatan seperti penduduk yang ada di sekitar itu. Ketika para penduduk mendengar keberadaan 2 malaikat itu, seketika penduduk itu melakukan suatu rencana yang untuk menangkap para malaikat itu. Mereka datang ke rumah Lot bersegerombolan semua penduduk yang ada di kota Sodom dan Gomora. Seketika itu malaikat Tuhan menarik Lot ke dalam rumah, dan malaikat Tuhan membuat penduduk yang ada di situ menjadi buta. Dan malaikat Tuhan itu menyuruh Lot untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Lot pun pergi meninggalkan kota Sodom dan Gomora bersama dengan keluarganya.
Tetapi malaikat Tuhan itu berkata kepada Lot, "Jikalau engkau nanti pergi meninggalkan kota Sodom dan Gomora, jangan engkau pernah menoleh ke belakang." Malaikat Tuhan itu memperingati Lot supaya dia tidak menoleh ke belakang. Namun apa yang terjadi? Ketika Lot dan keluarganya pergi untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora, istri Lot tidak menghiraukan apa yang dikatakan para malaikat Tuhan itu. Dan dia menoleh ke belakang. Seketika dia berubah menjadi tiang garam. Dan dia menjadi tiang garam, dan seluruh keluarga Lot meninggalkan istrinya. Lot dan juga anak-anaknya pergi meninggalkan istrinya karena sudah berubah menjadi tiang garam. Adik-adik sekolah minggu, dari kisah cerita tadi, apa yang dapat kita ambil? Yang kita dapat kita ambil adalah kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus mendengarkan setiap perintah Tuhan. Dengan cara apakah kita dapat melakukan perintah Tuhan? Kita harus selalu mendengarkan perintah Tuhan melalui Alkitab. Kita harus rajin membaca Alkitab, adik-adik sekolah minggu, karena di dalam Alkitab itu isinya firman Tuhan dan juga isinya perintah Tuhan. Yang kedua, apa lagi yang dapat kita ambil dari situ? Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang taat kepada Dia. Oleh karena itu, untuk adik-adik sekolah minggu, adik-adik harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Karena jika adik-adik rajin membaca Alkitab, berarti adik-adik itu taat terhadap perintah Tuhan, dan Tuhan akan selalu mengasihi adik-adik sekolah minggu. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat berkembang dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.